sebetulnya kebudayaan itu keseluruhan yang menjadi jalan sarana untuk mendidik manusia yang pilarnya itu ada 3, agama, ilmu pengetahuan, dan seni. Ini ketiganya harus berjalan bersama, selaras, seimbang, tidak saling meniadakan, tidak saling menafikan. Nah, dari sudut pandang inilah kemudian kebudayaan ini kita lalu melihat kebudayaan NU lah, ya. Gini Pak Nasirun, emang benar ya kalau politik sedang buntu, seni itu bisa menjadi salah satu jalan keluar? Iya, itu salah satu alternatif saja. Tetapi kan sandaran nasionalisme dulu Soekarno itu menyentuh kepada ranah seni ini kan dia punya ide yang memang berlian. Lalu cara menerjemahkan itu menggunakan orang-orang berbakat, salah satunya itu para seniman. Nah, ke Kiai Jadul sekarang. Iya. Abot-abot dulu aja. Tadi ada pernyataan menarik tuh dari Pak Nasirun. Anda setuju dengan pernyataan bahwa modernity banyak mengikis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa, kembali di program Menjadi Indonesia bersama saya Ivan Aulia Ahsan, pemimpin redaksi NU Online. Hari ini saya kembali ke kota Yogyakarta. Saya berada di sebuah studio yang penuh dengan barang-barang seni, baik yang antik maupun yang sangat antik, yaitu di studio Nasirun. Ini masuk daerah mana Pak Nasirun? Ini masuk Bantul. Bantul paling utara. Ya. Nah, episode ini adalah episode spesial. Ya, kalau kata Gus Dur kayak martabak. Martabak spesial. Makanya martabak. Apalagi tadi disuguhin martabak sama Sohibul Bait. Sekitar 1 minggu setelah syuting episode ini, akan ada acara Muktamar Kebudayaan Indonesia yang diselenggarakan oleh Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia Nahdlatul Ulama, Lesbumi NU. Lesbumi adalah kalau bahasa tahun 60-an itu underbow. Underbow Nahdlatul Ulama dalam bidang seni dan budaya. Muktamar ini menjadi sangat penting karena waktunya hampir berdekatan dengan Muktamar Nahdlatul Ulama yang insya Allah akan diselenggarakan pada Agustus 2026. Jadi antara Muktamar Kebudayaannya Lesbumi dan Muktamarnya PBNU hampir berdekatan. Saya tidak tahu apakah memang ini bersaing secara popularitas antara dua muktamar ini. Episode ini menjadi spesial juga karena untuk pertama kalinya Menjadi Indonesia menghadirkan 2 narasumber. Yang pertama tentu saja adalah Sohibul Bait kita, yaitu Pak Nasirun. Matur nuwun Pak Nasirun. Selamat malam, terima kasih kunjungannya ke Bantul, khususnya ke studio saya. Ya. Saya sudah 3 kali ke sini. Ini kali ketiga saya ke sini Pak Nasirun. Yang di sebelah kanan saya, narasumber satu lagi adalah Sohibul Hajat Muktamar Kebudayaan. Dan hajat. Beliau adalah pengasuh pesantren Kali Opak, pengurus pusat Lesbumi, sekaligus kiai yang senang dengan hal-hal yang sifatnya vintage dan retro. Apa itu? Terlihat dari namanya, Jadul Maula. Saya akan bertanya terlebih dahulu ke Kiai Jadul. Waduh. Kiai Jadul dulu. Sohibul Bait dulu dong. Ini Sohibul Hajat dulu. Ini ada 2 Sohibul Hajat dulu sebagai yang akan menyelenggarakan Muktamar Kebudayaan. Di dalam term of reference yang sudah Anda berikan ke saya kemarin, di situ ada kata-kata kebudayaan NU. Ya. Jadi saya bacakan terlebih dahulu. Tema kembali ke akar. Temanya kembali ke akar. Nah, subjudulnya adalah
menguatkan fondasi kebudayaan NU dalam krisis peradaban global. Nah, jadi ada frasa kebudayaan NU. Saya ingin bertanya pertanyaan mendasar, Pak Jarod. Apa yang dimaksud oleh Les Bumi ini sebagai kebudayaan NU? Ini kalimat pertama udah berat sekali. Sebelum ke situ, saya kan penting kosakata kebudayaan masuk di dalam khazanah NU itu. Itu sebetulnya mungkin baru tahun 50-an ketika NU sudah menjadi partai politik. Ya, sebelum itu, walaupun ada kegiatan program-program bidang seni, ada bidang berbagai macam ekspresi ya, pencaksilat dan seterusnya itu, tapi kata-kata budaya sendiri masuk di dalam mungkin acara-acara NU, dokumen-dokumen NU itu tahun 50-an setelah karena kata-kata budaya sendiri itu di dalam kamus bahasa Indonesia pun ya, menurut penelitiannya dari Slombat itu dia mengatakan tahun 26 kamus-kamus bahasa Melayu, bahasa Indonesia belum ada entry budaya. Jadi kemudian kata-kata kebudayaan itu muncul ketika polemik kebudayaan. Nah, di situ kata budaya muncul. Ya. Dan yang jarang diketahui orang, ada Kiai Muhammad Dahlan, salah satu pengurus PBNU, ikut polemik itu, menanggapi tulisan-tulisannya Armin Pane dan seterusnya, tapi tidak tercatat di dalam sejarah. Jadi yang ingin saya katakan sebetulnya kalau begitu pengertian kebudayaan NU itu ya harus kita ciptakan juga sekarang ini. Artinya itu kan kata-kata yang kemudian selalu dibentuk terus-menerus tergantung dengan zaman ya. Ada kadang begini, teman-teman seniman itu selama ini sering hanya jadi objek kajiannya NU. Apa hukumnya menari, ya kan gitu misalnya ya. Apa hukumnya melukis ya. Dulu terkenal tahun 60-an itu Ansor itu sowan ke Mbah Bisri mau mendirikan kelompok drum band, tanya hukumnya ya, Mbah Bisri mengatakan haram kan gitu. Terus dari Mbah Bisri ke Mbah Wahab menyampaikan hal yang sama, mau mendirikan kelompok drum band boleh atau enggak, hukumnya apa? Mbah Wahab bilang wajib. Nah, jadi kemudian Ansor Fatih itu bingung ini. Nah, ini haram atau wajib, bikin atau enggak. Jadi jadi dijajikan satu objek kajian. Nah, kalau kemudian kita tarik bahwa seni itu bagian dari ekspresi kebudayaan, dan kebudayaan itu sebenarnya kan kata-kata konsep yang sangat luas karena seluruh aspek dari kehidupan manusia, bagaimana usaha manusia untuk mengatasi tantangan kehidupan itu disebut kebudayaan. NU secara keseluruhan itu juga kebudayaan sebetulnya. Jadi kehidupan itu sangat luas. Kadang sering dipertentangan dengan politik, tapi politik itu juga sebetulnya bagian dari kebudayaan. Jadi kebudayaan itu sebetulnya sangat luas. Nah, jadi karena itu kita mencoba ingin ya sekali-kali keluar dari sebagai objek menjadi sebagai subjek yang melihat NU secara keseluruhan itu hubungan antar ulama dengan santri. Bagaimana kemudian tradisi bahsul masal itu juga bisa kita lihat sebagai kebudayaan, cara berpikir tertentu untuk mengatasi masalah, cara NU mengelola program, tujuan kegiatan. Jadi keseluruhan kegiatan NU itu juga bisa kita lihat sebagai kebudayaan. Nah, jadi kita memunculkan term baru kebudayaan NU untuk melihat NU dari sudut pandang kebudayaan. Ya. Kalau tema besarnya kembali ke akar, itu gimana itu? Ya karena ini anginnya kenceng sekali. Jadi ada angin kenceng sekali ya, badai, orang takut kemudian kabur nggak karu-karuan. Badai apa angin nih? Ya nggak tahu angin dan badai, angin. Jadi orang kemudian ketika angin gede sekali, orang mesti mencari akar ya, supaya kita nggak ya kehilangan kehilangan pegangan, kehilangan kekuatan tempat kita bertumbuh gitu ya. Jadi akar. Benar nggak itu? Benar. Jadi kalau kita terombang-ambing karena ada badai, ada angin dan lain sebagainya, bahkan tornado kali ya. Orang jadi bingung semua. Berarti memang yang harus kita cari itu akar.
Gandolan. Kadang pohon yang tumbuh gede itu bisa roboh karena nggak ketahuan ternyata akarnya keropos. Rapuh. Ya, banyak sekali pohon-pohon besar tiba-tiba tumbang, nggak ketahuan di dalam tanah karena ternyata akarnya. Sama tuh ada pohon beringin juga gitu tuh. Iya. Iya. 32 tahun, wah akarnya kuat nih. Tiba-tiba ada badai roboh tuh tahun 98. Iya. Masuk nggak nih jokesnya? Masuk. Ya. Masuk Itu karena akarnya keropos. Akarnya keropos. Oh ternyata akarnya keropos. Nah Pak Nasirun tadi ada pernyataan Kiai Jadul yang menarik itu soal seniman ini selama ini menjadi objeknya NU. Ya tadi misalnya dikasih contoh menari hukumnya apa gitu. Terus membuat ini lukisan cewek-cewek ini hukumnya apa gitu misalnya. Terus dibahas oleh para ahli fikih, oleh para fuqaha. Nah Pak Nasirun ini ngomong ke saya berkali-kali dan ke kami, ke kita semua bahwa bapaknya NU. Ya. Ayah saya NU, bapakku NU, ibu muslimat. Ada lagunya gitu ya. Mbak Yu Fatah ya. Nah, tapi selama ini memang sebagai seniman ya, Anda merasa memang diperlakukan sebagai objek atau posisi seniman bagaimana sekarang? Enggak, sama sekali enggak. Kalau kita mau ngaji sorogan, Rustam Aji itu, jikalau malam itu membuat dari seng itu teropong bintang setiap malam. Dan dia salah satu yang menganggit Manunggaling Kawula Gusti. Dan Rustam Aji ketika menggambar taman di belakang rumahku, dia menangis. Karena apa? Ternyata serealis-realisnya saya tadi yang kalau seniman itu sebagai objek, jadi tidak ada kemerdekaan berpendapat, tidak mampu menyamai keindahan kodrati yang diciptakan Allah. Di sanalah Rustam Aji memang akhirnya sadar, layakkah saya mengatakan kata mencipta? Saya tidak pantas. Lalu pada konteks akar tadi, mungkin hari ini untuk menjadi sedikit visioner itu mau nggak jeda sesaat untuk merenung. Jadi khusus anak istri saya, merenung tapi nonton drama Korea. Ini gawat ini kalau sampai nonton ini. Jelas ditanggung, tidak di GoFood kan saya. Untuk memikirkan akar masa lampau, dan Nahdlatul Ulama saya yakin, hakul yakin, salah satu organisasi yang selaras dan cukup tidak menjadi objek kayak Kiai Jadul. Jadi menjadi selaras, mungkin belum pembelaannya belum begitu sempurna. Gitu. Santri Ucul yang saya karyakan sebenarnya kan orang-orang yang terpinggirkan yang saya kira selaras dengan Nahdlatul Ulama itulah yang saya kira harus disapa. Mungkin ada yang dibela ronggeng duku paru oleh Kang Tohari, mungkin itu bukti yang konkret. Nah, lalu dihadirkan pada semangat era ini. Insya Allah akar itu terjadi satu hubungan dengan semangat era. Les Bumi akan menjadi visioner. Nahdlatul Ulama akan visioner kalau mau jeda sesaat merenung, membawa bukan romantisme, gerbong masa lampau dihadirkan dengan packaging semangat era. Era sekarang. Oh iya dong. Kalau enggak ketinggalan, masa hari gini kok tidak tahu sosial media itu jelas ketinggalan. Jadi bukan kita itu melihat peradaban hari ini. Ini akan menjadi satu, kalau nggak hati-hati kita hanya menjadi penonton peradaban era. Kebudayaan yang masa lampau ini bukan kita pegangi, bukan. Walaupun sebagai gondelan. Tapi ada generasi baru melahirkan kebudayaan baru. Supaya memperkaya kebudayaan yang sudah ada. Oke, iya. Rodo lumayan nih, pas rodo lumayan nih. Lumayan. Dasar ini. Tapi begini, kalau anak dan istri jenengan merenung sambil kemudian nonton drama Korea,
Enggak, tapi ini bersikola. Jelas nggak mungkin. Kalau saya merenung nontonnya drama PBNU. Seru mana ini? Kayaknya seru nonton drama PBNU karena siaran langsung, Pak. Oke, nah ini nyambung dengan pernyataannya Pak Nasirun Kiai Jadul. Kan Pak Nasirun bilang tadi kita butuh merenung, butuh satu momen ya, di dalam hiruk pikuk kehidupan, butuh satu momen tertentu untuk merenung ya, untuk menyingkir dan kemudian merenung ya. Mungkin itu yang jamak dilakukan oleh para seniman ya, seperti Pak Nasirun. Kang Acep juga pernah menyampaikan hal yang serupa. Kemudian Mas Tisna Sanjaya, Kang Tisna Sanjaya waktu di podcast ini juga menyampaikan hal yang serupa. Kang Tohari juga menyampaikan hal yang serupa. Kang Sobari juga menyampaikan hal serupa. Saya pengen menghubungkan antara perenungan ini dengan muktamar kebudayaan jenengan ini. Saya menebak bahwa ini muktamar kebudayaan adalah satu event yang Anda tawarkan kepada publik sebagai medium untuk merenung. Ya, di tengah hiruk pikuk badai dan angin yang sedang menerpa pohon tadi. Nah, apa benar ini, Kiai? Kalau baca tornya ya, tornya ini sangat kontemplatif ya. Oh, ya mungkin enggak takdir aja lah ya, takdir. Oke. Sebenarnya kan spontan ini kan bukan sekarang ya, ini rencana muktamar kan sebetulnya tercetus tahun lalu waktu Harlah NU yang terus kita 100 Masehi 100 Masehi itu terus 100 tahun Masehi. Kita tanggakan ternyata kok pas mau dilensan tahun kemarin Oktober tiba-tiba negaranya ya ribut, Pak Agustus, NU-nya ya kok ribut, waduh nggak bisa terlaksana sekarang gitu, udah sekalian tahun ini. Depan. Nah, kok dilalah ya pas ada muktamar juga, akhirnya kemudian ya udah. Tapi secara keseluruhannya ketika Les Bumi dimunculkan lagi 2005 ya, 2010, saya itu sering ketemu para seniman, budayawan gitu ya. Terakhir dengan Mas Hilmar Farid ya, Dirjen Kebudayaan itu, kita itu kangen loh dengan polemik kebudayaan gitu ya. Ada suasana kehidupan berbangsa, bernegara itu orang bebas berdebat, berpikir, adu argumentasi gitu ya, secara terbuka di publik tentang kita sebagai bangsa itu mau mengarah kemana. Ya. Nah itu ada kerinduan kepada suasana seperti itu yang itu hilang selama Orde Baru ya. Dan Les Bumi dimunculkan lagi oleh Gus Dur ya tahun 2000-an ya, tahun 2000-an rekomendasi, tapi kemudian baru terlaksana rekomendasinya 2005 dimunculkan. Saya juga membaca itu, kalau kita lihat sejarah Les Bumi sebelumnya, itu Gus Dur memunculkan itu karena pas era reformasi ya, era reformasi. Jadi ini sebetulnya kalaupun merenung, bukan merenung semata-mata soal internal NU ya, tapi kemudian kalau kita merenung bahwa kehadiran tadi bicara kebudayaan itu kan konteksnya ada polemik tentang arah kehidupan berbangsa dan bernegara ya, dan itu kebudayaan itu muncul dalam konteks itu. Misalnya gini, ada cerita yang ditulis Saifuddin Zuhri ya, perkenalan Kiai Wahid Hasyim dengan Jamaluddin Malik. Itu kan ketemunya di Jogja sekitar tahun 49 ketika kehidupan politik, perjuangan kemerdekaan melalui politik buntu. Ya kan? Melalui militer buntu. Ditangkap waktu itu Bung Karno dengan ya. Terus gerilya. Nah, Kiai Wahid Hasyim ketemu dengan Jamaluddin Malik yang waktu itu sedang membawa rombongan kelompok drama itu keliling ke daerah-daerah. Dan ternyata kemudian dramanya ini drama isinya tentang nasionalisme. Lalu Kiai Wahid bilang, loh ternyata seni itu menjadi jalan keluar ketika politik sedang buntu, diplomasi buntu, bahwa kemudian kelompok yang efektif menyampaikan informasi, pengetahuan, bahkan mungkin menyelundupkan senjata gitu, itu kelompok yang keliling dibungkus oleh kelompok drama. Ya. Ya, demikian juga tahun 60-an ketika ini didirikan Les Bumi, waktu itu juga perjuangan diplomasi melalui politik
buntu juga. Kemudian Partai NU memutuskan mendirikan Les Bumi. Nah, ketika selesai hilang Orde Baru dimatikan semua. Reformasi, kalau Gus Dur melihat arah reformasi juga akan carut marut, orang akan kemudian pertanyaan tentang siapa kita, soal jati diri dan kemana arahnya kan gitu ya, kemana arahnya semua ini, itu di situ dihadirkanlah Les Bumi. Mungkin untuk tujuannya adalah untuk ya tadi merenung tapi dalam arti yang lebih luas ya, karena ya NU juga bagian penting dari negara, bangsa dan dari dunia. Jadi itu selalu terkait gitu. Dengan mencontohkan tadi tahun 40 di masa revolusi ya. Kiai Wahid ketemu dengan Jamaluddin Malik dan ternyata apa yang dilakukan Jamaluddin Malik efektif ya, untuk semacam alternatif dari alternatif perjuangan dari kebuntuan politik. Jadi memang hari ini lagi buntu ini politik. Yang tahu politisi. Saya bukan politisi. Emang buntu ini. Ya, sehingga Anda menawarkan muktamar kebudayaan ini. Nah, enggak, sekarang orang politik kan menjadi sempit banget sekarang. Bukan untuk mengatur gimana nasib rakyat ke depan supaya bahagia, sejahtera gitu. Tapi kemudian politik menjadi menyempit hanya menjadi perjuangan menduduki jabatan. Perjuangan mencapai jabatan dengan cara apapun, dengan biaya berapapun, yang penting jabatan. Ya. Nah ini kebuntuan politik menjadi destruktif di dalam kehidupan bersama ini. Ya. Kemudian menjadi lupa tujuan yang hakiki, ya tujuan yang substansial gitu, menjadi lupa dan terabaikan karena kemudian orang ya jadi berjudi di meja politik di meja muktamar. Aduh. Tepi jurang terus ini. Hati-hati. Susah dipancing ini Pak Kiai. Nah, sebenarnya ada momentum penting lagi sebetulnya tahun 2026 ini. Ini orang juga sering lupa. Ini juga satu abadnya Asrul Sani. Betul. Ya, Asrul Sani ini muasis pendiri Les Bumi, ya, dan ini tokoh pemikir kebudayaan terpenting mungkin dalam sejarah Indonesia dan yang dimiliki oleh NU itu. Nah, ini momentum Muktamar 2026 ini juga persis karena 10 Juni ya. 100 tahunnya Asrul itu 10 Juni 2026. Bukan semata-mata figurnya, tapi sebetulnya kita ingin coba menggali lagi pemikiran kebudayaan beliau yang sampai sekarang sebenarnya masih relevan. Salah satunya itu beliau itu merumuskan sebut kebudayaan yang ingin kita hidupkan lagi. Dan ini akan menjawab tadi pertanyaan soal pengertian kebudayaan NU di dalam tor itu. Saya mengambilnya dari pikiran Asrul Sani. Dia mengatakan bahwa sebetulnya kebudayaan itu keseluruhan yang menjadi jalan sarana untuk mendidik manusia yang pilarnya itu ada 3, agama, ilmu pengetahuan dan seni. Ini ketiganya harus berjalan bersama, selaras, seimbang, tidak saling meniadakan, tidak saling menafikan. Ya. Nah dari sudut pandang inilah kemudian kebudayaan ini kita lalu melihat kebudayaan NU lah, ya. Keagamaannya seperti apa sekarang ini, kehidupan keagamaan di lingkungan NU ini adem atau panas kan gitu. Sedang mendekat kepada Tuhan atau semakin jauh, ya kan, ya, nyambung atau terputus hubungan dengan Tuhan, ya. Ini kan agama ini kan bicara soal hubungan manusia dengan Tuhan, ya. Nah ilmu pengetahuan itu apakah kemudian perbuatan kita, tindakan kita itu berdasarkan ilmu pengetahuan atau enggak, ya. Kita bicara ekonomi, kita coba melihat apa sih ilmu ekonomi menurut perspektif ekonomi, sosial, ya. Jadi kita melihat realitas berdasarkan ilmu pengetahuan, ya. Nah, seni ini sebetulnya membahasakan supaya manusia ini terlibat untuk menyelesaikan. Ini seni itu beliau itu genuine menurut saya bicara soal definisi seni menolak. Beliau maksudnya Asrul Sani. Asrul Sani itu dia bilang seni itu sebetulnya cara harus membahasakan kenyataan. Ya. Jadi gimana supaya kenyataan itu nyambung. Ya, jadi manusia ini terlibat dengan kenyataan, keterlibatannya berdasarkan pengetahuan, ya, dan tanggung jawabnya kepada Yang Maha Kuasa. Tuhan. Nah, jadi
penuh keterlibatan. Itu dari pikiran itulah kita lalu ingin melihat kebudayaan NU dari situ. Makanya kita mengkaji kan teks-teks keagamaannya gitu kan. Lalu kita bicara ilmu pengetahuan hari ini soal ya keadaan masyarakat, ya bangsa dunia gitu. Lalu kita juga akan menampilkan banyak sekali ekspresi-ekspresi seni. Iya, karena ini temanya kan krisis global ya. Ya, krisis global. Membangkitkan kebudayaan NU dalam krisis global hari ini. Menguatkan fondasi kebudayaan NU dalam krisis global. Nah, saya ke Pak Nasirun sekarang. Lagi terpukau ya saya. Ini harus dikonfrontir ini emang antara ketua Les Bumi dan konstituennya. Gini Pak Nasirun, emang benar ya kalau politik sedang buntu, seni itu bisa menjadi salah satu jalan keluarnya? Iya, itu salah satu alternatif saja. Tetapi kan sandaran nasionalisme dulu Soekarno itu menyentuh kepada ranah seni ini kan dia punya ide yang memang berlian. Lalu cara menerjemahkan itu menggunakan orang-orang berbakat, salah satunya itu para seniman. Saya pernah nanya pada Pak Idi Sunarso, dia mimpinya tiada hari tanpa malam, nggak ada listrik. Dan tidak harus menjawab ya ketika lahirnya Tugu Selamat Datang. Itu ide besar Bung Karno. Kamu pokoknya kalau tidak membuat monumen, pancoran, Tugu Selamat Datang, kami akan pesan ke Rusia. Edi mengatakan iya. Kenapa iya? Padahal dia belum bisa cara bikin konstruksinya, belum bisa membuat perunggunya. Pak Edi jawab, kalau saya tidak menjawab tidak, berarti saya tidak nasionalis. Dan itu lahirlah sebuah monumen yang sangat menarik dengan angle-nya, posisinya, dan itu luar biasa lah menurut saya. Dan mereka tuh belajar kepada, lagi-lagi ngaji sorogan ala NU, belajar sama orang membuat alat-alat untuk makan, menanak nasi itu dandang. Bagi saya ada kok sisi lain kemerdekaan seniman berpendapat, tetapi memang nyun sewu ini patternnya. Mungkin saya tidak berbicara tentang pada politik. Hari ini membangun pattern mungkin agak rumit memang. Agak rumit, bisa-bisa tidak ketemu apa-apa. Bisa, jangankan kok di Les Bumi seniman sebagai alat saja. Hari ini posisi kita juga seperti alat. Bener, seperti alat, sama sekali mungkin kita bisa menemukan pencinta seni, tapi belum tentu pattern. Soekarno ini bisa menjadi patternnya para seniman, bahkan bukan organisasi demi nasionalisme itu demi nasionalisme. Jadi menarik ya. Ketika Kiai Jadul tadi 1 abad Asusani. Saya punya pengalaman, nggak apa-apa saya bagi ya. Almarhum Ayub Rashidi datang ke rumah saya dan bertanya tentang, kamu tahu cerita enggak bahwa di dalam SIM Avandi dengan Sujoyono itu tidak akur. Mungkin kayak kalau dalam pemikiran, dalam konsep itu tidak akur. Tetapi ini sudah 1 abad. Mungkinkah 1 abad ini alam akan menjadi kurator? Seleksi alam. Sujoyono menuliskan kalimat sampai hafal saya. Jikalau engkau tidak mau menumpuk kebenaran dan kejujuran, sementereng apapun Anda akan mereng dan akhirnya rontok. Saya nggak bisa membayangkan kalau saya itu terjadi polemik dengan Kiai Jadul ataupun dengan siapapun. Sujoyono mengatakan Avandi yang layak dikenang. Mungkin hari ini Asrul Sani layak dikenang. Nah, saya bawa waktu itu Kiai Jadul ke almarhum Fajar Siddiq. Kok bisa seperti itu? Iya. Karena kelak mungkin kalau Fajar mengerti hari ini, akan banyak sekali orang terkenal, tetapi sedikit sekali yang akan dikenal. Saya kok meyakini bahwa Soekarnois nasionalis,
Nasionalis, humanis. Ada sandaran. Nah, semoga gerbong Nahdlatul Ulama dan Les Bumi ini punya sandaran lah. Ada yang dibela supaya bisa dikenang. Itu mungkin kata dikenang itu ya kontribusinya. Tapi masyarakat marginal kan menyebut dikenang. Mungkin hari ini menarik, moga-moga sebagai awal dari embrio kecil merenung bahwa Asrul Sani memang layak dikenang karena punya kontribusi terhadap perjalanan Les Bumi. Saya pertama kali bertemu secara langsung dengan Kiai Jadul itu tahun 2005. Saya masih ingat, berarti 21 tahun yang lalu. Saya udah lupa. Iya, dan jenengan mungkin juga sudah lupa 21 tahun yang lalu. Dan tetap gondrong sama ya. Jadi gondrongnya udah 20 tahun lebih. Dulu gondrong itu tahun dulu saya masih ingat, tapi belum pecian. Belum pecian. Waktu itu saya masih mahasiswa, masih semester 2 ya. PMI UI mengadakan bedah bukunya Elkis. Saya lupa bukunya apa itu. Kayaknya tentang hukum ya, hukum Islam, karena dibedah di Fakultas Hukum UI. Dekonstruksi Syariah mungkin itu. Mungkin apa judulnya? Dekonstruksi Syariah, kan dekonstruksi Syariah. Nah, Kiai Jadul ini juga salah satu pendiri penerbit Elkis. Ya. Waktu episode dengan Pak Mahasin, Pak Mahasin sempat saya tanya, karena waktu itu edisi khusus untuk mengenang almarhum Mas Imam Aziz ya. Dan Pak Mahasin sebagai dosen IAIN pada saat itu yang sempat meneliti juga tentang Elkis ya. Jadi mahasiswa-mahasiswanya sendiri itu yang kemudian membuat penerbitan Elkis. Dan Elkis juga kita semua tahu bahwa dia menjadi salah satu penerbit yang digemari oleh anak-anak muda NU di tahun 90-an dan di awal 2000-an ketika saya masih mahasiswa. Nah, Mas Jadul ini salah satu pendirinya, pendiri Elkis. Jadi, dan dulu saya mengenal Mas Jadul ini sebagai cendekiawan muda NU. Meskipun sekarang sudah tidak muda dan udah nggak cendekiawan karena udah jadi kiai sekarang. Tapi gondrongnya masih dengan jenengan. Pak Kiai, jadi Anda mengalami dulu masa dialektika ya sebagai mahasiswa sampai mendirikan Elkis, dan kemudian Elkis juga menerbitkan buku-buku yang di kalangan santri NU pada saat itu tuh inkonvensional ya. Ada Islam kiri lah, ada macam-macam lah, bukunya aneh-aneh lah. Pada saat saya masih remaja itu bukunya aneh-aneh sekali ya, buku-buku Elkis. Itu apa yang mendasari kurasi tema-tema buku Elkis pada saat itu, Pak Kiai? Kan jenengan pasti terlibat itu sebagai salah satunya itu. Iya, ya mungkin apa ya, cuaca kali ya. Cuaca. Jadi ketika saya datang ke Jogja tahun 87, saya baru umur 1 tahun itu. Saya tuh datang ke Jogja kuliah tahun 87, saya merasakan ada gairah, gairah dalam langsung saya, oh ini tanah air saya gitu. Itu tema-tema perbincangan, salah satu buku yang saya beli awal-awal itu tentang pembebasan, ya, Margaret Mead ya. Pendidikan untuk pembebasan, Paulo Freire, terus Ali Syariati, Cak Nun ya, sekarang jadi Mbah Nun, dulu Cak Nun. Itu juga baru menerbitkan sastra pembebasan, sajian pembebasan terus itu. Jadi ada suasana tahun-tahun 80-an akhir itu suasana pembebasan, dan kita tahu waktu itu memang sebenarnya bareng dengan kemunculan Gus Dur menurut saya. Jadi tahun-tahun 80-an akhir itu kayak ada orkestrasi, ada cuaca bahwa Orde Baru yang mungkin dulu dianggap membelenggu ya, otoriter dan seterusnya itu, ini harus orang mencari jalan keluarnya. Ini juga sebenarnya kaitannya dengan akar itu untuk supaya bisa hidup orang, lalu kemudian sehingga muncul tema-tema pembebasan, tema-tema yang orang
orang punya kegairahan membangun satu semangat, membangun satu spirit bahwa sesulit apapun, situasi menekan apapun, daya hidup itu harus terus muncul, jalan, harus bergerak terus gitu. Dan itu mungkin yang mendasari kita memberi satu semangat ya, ekspresi dari kita sendiri juga untuk anak-anak muda ada pergerakan ke arah sana. Jadi ada suasana seperti itu. Jadi ada konteks zaman seperti itu. Sastra saat itu kan juga begitu ya. Jadi ada di dunia ilmu pengetahuan. Lalu tahun-tahun itu juga muncul gerakan LSM segala itu, pemberdayaan masyarakat. Jadi banyak gerakan-gerakan alternatif di pengetahuan, sastra maupun di dalam gerakan masyarakat. Dan NU waktu itu Gus Dur kembali ke Khitoh tahun 84. Betul. Itu salah satu yang dibangkitkan kan Lakpesdam ya. Itu tema-tema Lakpesdam itu juga teologi pembebasan. Itu. Pada saat itu. Nah, ya. Ada seminar nasional teologi pembebasan gitu. Itu tema-tema itu sangat kuat. Jadi kayak menjadi semangat zaman waktu itu yang kita tangkap gitu ya. Nah, itu yang kemudian bergerak terus gitu. Sampai kemudian jenengan dan kawan-kawan mendirikan LKIS. Iya, Lembaga Kajian Islam dan Sosial. Oke. Tahun berapa itu ya? 88 atau 89? Itu 93 kalau 93 ya. Oke. 80-an akhir gitu. Kalau prosesnya ya mulai dari 90-an. Itu kan Muktamar NU. Muktamar NU di Krapyak tahun 89 itu kita menyelenggarakan ada pertemuan anak-anak muda NU dari berbagai daerah yang dalam gerakan progresif dan seterusnya itu. Jadi saya masih mengingat betul, saya masih semester berapa itu jadi panitia dan untuk itu terus saya bagian notulen dan seterusnya itu. Jadi dibangun itu jaringan itu. Nah, lalu lahirlah nanti forum komunikasi forum FKGMNU ya, forum komunikasi generasi muda NU gitu, yang kemudian menjadi penyambung, penghubung antara Gus Dur yang di tingkat atas dengan grassroots akar rumput. Ini menjadi kelas menengahnya. Jadi kita selalu mengikuti Gus Dur dan lalu kemudian menerjemahkan menjadi gerakan ke bawah dan itu tumbuh ya. Nah, di antara itu kemudian dibagi itu ada yang cita-cita jadi yang orang kaya siapa? Ada yang bisnis. Ada yang di dunia media, itu media. Nah, ada yang di dunia intelektual kajian. Nah, saya yang kemudian di situ. Di kajian. Nah, di antara tiga kelompok besar ini kemudian yang jadi hidup itu kemudian itu jalan terus jadi LKIS. Tapi jaringan itu udah ya, mulai 80 sini udah terbentuk, ada kesemekaan. Jadi banyak yang mensuplai buku, suplai satu perspektif itu kan ya Gus Dur ya salah satunya. Jadi memang ada satu keterhubungan bahwa kita harus bergerak sesuatu untuk menunjang gerakan supaya ada agregat ya. Jadi agregat yang di bawah, yang di atas, yang di tengah itu terjadi agregat dan itu nganu sekali itu. Tumbuh. Dan kata Pak Mahasin, Gus Dur kadang-kadang merekomendasikan buku untuk diterjemahkan ya. Iya, dulu ya kepada LKIS. Iya, ya beberapa buku itu. Beberapa buku direkomendasikan oleh Gus Dur ya. Oke, nah sebenarnya kan Pak Nasirun ini juga hampir satu zaman ya dengan Kiai Jadul dan teman-teman di Jogja. Pak Nasirun ini secara administratif menurut KTP lahir pada 1965. Iya. Latihan korupsi lah. Latihan korupsi. Dinomena ya. Dimudahkan. Nah, beliau tadi cerita bahwa sebenarnya lahirnya tahun 63 ya, tapi di ijazah ternyata ditulis 65. Ini sebenarnya jamak terjadi di Indonesia. Orang-orang yang lahir di tahun itu ya. Artinya di masa umur awal 20-an ya, Pak Nasirun sudah di Jogja dan Kiai Jadul juga sudah di Jogja ya, merasakan semacam semangat zaman dan atmosfer Jogja yang hampir sama ya, di tahun 80-an. Kiai Jadul bergerak di bidang tadi ya kajian ya, buku dan lain sebagainya, dan jenengan bergerak di dunia seni dan dunia kesenian.
apakah jenengan juga merasakan atmosfer yang sama yang seperti yang tadi diceritakan oleh Kiai Jadul? Iya, hampir sama tapi mungkin beda lah ya. Malah saya baru dengar bahwa Kiai Jadul ternyata udah pernah punya jabatan direktur ya. CEO lah, CEO. CEO yang menyamar. CEO yang menyamar. Tadi baru dengar kali ini. CEO yang menyamar. Iya. Apa yang ditanyakan? Iya, nggak merasakan ya suasana di Jogja ada terasa misalnya suasana represi Orde Baru, sehingga seniman-seniman misalnya kayak di kampus jenengan diisi melahirkan karya-karya yang ada nuansa kritik sosial ya. Kalau di dalam konteks kajian seperti Kiai Jadul kan ada suasana pengen pembebasan. Pembebasan. Ada kan itu membicarakannya tentang teologi pembebasan, Islamnya juga Islam kiri gitu. Nah, jenengan waktu itu di ISI Jogja, di ASRI ya, masih ASRI ya, Akademi Seni Rupa Indonesia, mengalami situasi yang mirip-mirip nggak suasananya itu? Iya. Jadi kalau malah sekarang agak ngantuk loh tanpa ada sebuah tekanan. Agak loyo, gitu ya? Tidak ada protes lagi. Ale-ale ya? Iya. Kalaupun hari ini dipertanyakan, apakah ada gerakan, agak pertanyaan ini agak pesimis. Kalaupun di akhir gerakan seni rupa baru melahirkan satu tokoh-tokoh yang kritis seperti almarhum Hardi, Bonyong, dulu ada Pipa, ada Nusantara. Itu pun sebenarnya bandul bagaimana pendiri Persagi ini sangat kritis. Bahkan tidak hanya berhenti di situ, sudah ada satu propaganda kepada yang Bung Ayubung ini kan salah satu poster yang sangat luar biasa dulu. Nah di 80 saya belum ke sini. 83 saya masuk Jogja. Tetapi yang mempesona saya bukan seni. Seni rupa yang notabene fine itu. Karena sudah ada istilah kontemporer. Lahirnya batik kontemporer Indonesia. Yang diprakarsai oleh Bambang Utoro. Dari sandang menjadi hiasan. Jadi pilihan saya berubah sama dengan tahun kelahiran saya ini. Saya ngambil kriya. Nah, kriya itu bukan sebagai jurusan yang applied, itu tidak cukup kritis dan vokal. Dia bisa dikatakan orang kriya ini hanya bekerja lalu tekun, kayak craftsmanship lah. Artisan. Bukan ya. artis ya. Bukan. Nah, tetapi ketika frame motif ini tidak bisa keluar dari frame, umumnya gini. Motif Bali yang nggak ada perubahan, ya harus dengan pakem motif Bali. Motif Cirebon seperti ini. 87 saya masuk ASRI, suasananya mungkin kurang lebih seperti yang Kiai Jadul gagas di Elkis itu. Ternyata ASRI ini adalah bagi saya itu tempat kawah candara di mukanya pembaikatan yang bagi saya luar biasa. Karena di sana itu ada isme. Jadi aliran ini realisme, ini dekorativisme, ini kubisme, ini seni yang berbasis isme itu potensi sekali benturan. Nah, dari benturan inilah muncul, menurut aku ada percikan cahaya, anak-anak di situ kritis. Makanya lahir yang namanya dulu seniman jalanan yang street art itu bentuk-bentuk protes dari anak-anak ASRI pada waktu itu. Tapi saya masih soleh sekali saya. Tidak nggak masuk di gerakan itu. Tetapi saya pakai sepatu nggak? Pakai kaos sandal. Sandal dan kadang-kadang ini. Dan menarik ya Jadul, di situ kan tidak hanya isme. ASRI ini tidak ada payung, ini sekolah agama enggak. Ada yang Hindu, ada yang Kristiani, ada yang Buddha, ada yang Muslim. Jadi benar-benar kita itu belajar benar. Belajar menghargai, belajar bertoleransi,
belajar berdemokrasi, belajar berkompetisi sehat karena isme lahir itu. Orang-orang yang anak-anak pada waktu itu yang tidak puas dengan isme itu, dia bikin gerakan. Nah, gerakannya yaitu seperti artis street art itu. Jadi menyuarakan ketidakberdayaan. Tentu kan ada satu pressure era lah ya. Nah, itu karya-karya itu muncul karya-karya kritik. Uniknya itu berbarengan dengan penghargaan justru. Mungkin ini jelinya swasta. Dulu ada Philip Morris Award. Ya. Nah, di sanalah karya-karya itu yang bisa masuk kategori untuk bisa dapat nominasi, yaitu karya-karya yang memang cenderung mengkritisi era gitu. Terus rasanya saya tidak cukup ya Jadul. Di kriya tidak cukup, di seni rupa lagi tumbuh suburnya isme, setelah itu ada gerakan, gayanya saya itu ngaji sorogan. Jadi saya mengunjungi berbagai macam para kiai seni rupa itu yang mempunyai background masing-masing. Backgroundnya bagi background keyakinannya, background cara berkeseniannya itu. Ujungnya dia mengatakan gini, loh kamu tahu enggak makna berkesenian? Enggak tahu Pak. Yang terpenting kamu menemukan jati diri kamu. Jadi personality kamu, identitas kamu. Jadi kamu nggak usah memikirkan tentang peperangannya isme. Lah dengan berkesenian ini, kamu tidak cukup hanya menggambar dan pameran. Itu kan kerjaan. Hari ini mau melukis ya silakan, tidak melukis ya monggo, mau pameran monggo, tidak pameran silakan. Nah, mungkin ini nih Jadul, mungkin ada ini tetesan NU dari almarhum ayah. Ngaji saya Jadul. Ngaji ternyata saya dapat rekam jejak hidup mereka. Nah itu yang akhirnya karya-karya saya itu malah yang tidak nawaitunya melawan satu hegemoni politik. Pemenang Pilpres salah satunya karya saya. Itu juga ada kesadaran untuk berpendapat yang tidak bermaksud mengkritisi. Gitu. Jadi kan, tetapi itu adalah warisan dari bagaimana cara kita belajar ngaji sorogan kepada guru-guru kita itu. Mungkin sampai hari ini bukan visualnya, iya. Tetapi kan prosesnya itu. Prosesnya. Jadi, tapi ketika saya ketemu dengan Pak Fajar lagi, itu tambah dalam banget. Ini udah NU sekelas Kiai Jadul. Iya. Karena dalam gini. Loh, Pak Fajar ini Pak Fajar siapa? Fajar Sidik itu. Okay. Kamu jangan terjebak garis yang nyata. Kalau kamu mau berkesenian yang benar, bakatmu berilah garis. Bakatmu berilah warna. Jadi kamu menggarisi bakatmu dan mewarnai bakatmu. Nah, ketika kamu ekspresikan, barangkali bakat garismu dan warnamu punya pesona sendiri. Jadi tidak kebetulan namanya olah lukisannya jelek, nasibnya yang bagus. Enggak. Memang itu ngaji dari Pak Fajar. Nah yang terakhir saya ngaji kepada Pak Sudarso SP. Jadi itu semua yang itu dari hasil sorogan ngaji. Nah Pak Darso bilang begini, kebudayaan akan lahir karena keterpepetan. Tetapi kalau kamu ingin beruntung, kamu senang atas profesi yang kamu berikan. Mungkin kalau mengatakan, di bumi Tuhan saya harus menanam syukur, ya bisanya syukur saya, ya saya diberi kebiasaan menggambar. Nah dari Pak Darso tak ngajukan kepada almarhumah ibuku. Lah ibuku bukan benar. Dia malah memberikan gini Ron,
Bumi Tuhan ditanami padi keluar padi, ditanami pisang keluar pisang. Tetapi kalau kamu mau belajar bersyukur dan berbagi, insya Allah kamu akan beruntung. Mungkin saya ini agak oportunis Pak di kesenian. Tidak gerakan, tidak isme. Orang melu isme. Ora. Jadi saya lebih senang Bikin caranya beruntung kan itu. ya, bagaimana caranya kita beruntung gitu. Moga-moga nanti Les Bumi beruntung. Saya akan memberi konteks sedikit ya. Jadi Pak Nasirun selain sebagai perupa, juga sebagai apa? Pengepul. Jadi ini menariknya, dua dunia beliau ini kuasai. Perupanya iya, pengepulnya iya. Nah, sebelum wawancara, tadi Pak Nasirun cerita tentang bagaimana Pak Nasirun sejak muda, sejak tahun 80-an, itu ngaji sorogan ya, kepada seniman-seniman senior. Ya, Pak Nasirun. Seniman-seniman senior, dan kalau dihitung, tadi saya tanya ke beliau, sudah 500-an. Iya, kurang lebih 500-an seniman senior yang sudah beliau kunjungi. Nah, selain mengunjungi dan bersilaturahmi kepada seniman-seniman senior itu, juga kadang-kadang Pak Nasirun membeli, bukan membeli apa? Berbagi. Memahari, memahari karya-karya para seniman senior tersebut. Ya. Publik kan cenderung menilai atau mempersepsikan bahwa ya kalau perupa biasanya kerjaannya adalah merupa, mengumpulkan karya-karya seniman-seniman lain, itu urusannya kolektor. Biasanya begitu. Tapi kenapa Pak Nasirun juga melakukan pengepulan tadi, Pak Nasirun? Dianggap kolektor nggak mau ya. Tapi supaya beruntung tadi. Iya, supaya beruntung ya. Aku setuju supaya beruntung. Ada mungkin agak bedanya, dari saya tidak mengumpulkan buku, tapi memang ada tugas ngeliping sebenarnya Jadul. Mas, jadi tugas ngeliping itu ngeliping untuk motif-motif batik. Tapi di situ saya menemukan satu surat Sudarso kepada Trubus. Sebentar, ini tugas ngeliping zaman kuliah dulu. Ya. Terus. Saya baca itu dulu. Saya baca ada sedikit tersentuh ya. Tersentuhlah pokoknya. Wow, betapa beratnya ya jadi seniman pada waktu itu. Nah, terus kayak memberikan satu energi tuh kayak Jadul. Kayak memberikan energi, ada semangat kerja tadi mengumpulkan untung. Akhirnya kalau saya pameran di galeri dipotong dari 10% sampai 20%, 30%, maaf saya juga nggak pernah protes. Nah, ketika hak saya ini saya belajar ingin zakat kebudayaan. Saya potong 2% atau 5%. Nah, ini sebagai sarana saya bisa ketemu dengan para senior saya. Apalagi dalam kondisi tentunya. Kondisi apakah sudah, maaf sekali ini nggak nyaman, tapi saya memberanikan. Kondisi tua, kondisi sudah tidak populer, kondisi mungkin secara ekonomi tidak mapan. Itu. Rasanya ini layak untuk disapa. Santri Ucul kira-kira juga seperti itu. Kalau dari atas tidak mau menyapa ke bawah, ini anak yang akarnya jadi nggak kuat. Ya. Apa ya? Jadi dengan menyapa itu ada deposit yang apa ya? Saya sulit menerjemahkan, tapi karena startnya dari titik haru. Itu dulu. Akhirnya muncul ide, aku pengen punya ruang koleksi untuk belajar mengenang. Dalam kesadaran begini, maaf saya Muslim, tapi dalam sanat kebudayaan kiaiku ya para guru saya. Mereka lah yang memberikan ilmu kan. Saya malah rasanya sekarang menjadi kayak sudah gugur kewajiban kayak dulu. Ya inilah karya saya, hasil pengumpulan saya itu. Sudah mantap bahwa ini pilihan saya bukan kolektor, tapi saya ingin mendedikasikan karya pendahulu kita, karena mereka sudah pulang ke alam yang beda. Nah, semoga karya mereka diapresiasi publik ini menjadi amal mereka itu loh.
amal kebudayaan tentunya gitu. Jadi tidak memposisikan sebagai kolektor. Tapi kalau saat-saat saya merenung di situ, maaf sekali ini, ada romantisme balik kembali. Saya melihat lukisan Fajar Shidqia, saya masih ingat Fajar Shidqia bagaimana tidur menjelang 2 minggu sebelum meninggalnya. Bagaimana saya melihat lukisan Sunarto, saya bisa terbayang lah itu. Sunarto bagaimana di hari tuanya itu. Itu yang kayak gitu. Jadi saya tidak memposisikan sebagai kolektor. Barangkali. Barangkali. NU kan seiring, selaras dengan warisan kebudayaan. Saya nggak bisa membayangkan kalau itu turutannya ada di mana. Penghapus yang dulu belajar itu ada. Kalau itu mungkin terkumpul akan menjadi sesuatu. Karena kalau tidak, nanti jadi kayak ini Google. Kayak ini Google. Kayak ini jadi Google. Dari AI. Dari AI. AI. Jadi gitu Mas. Jadi tidak bermaksud jadi kolektor. Ini hal yang hampir sama juga dengan Pak Jadul ini. Kan sebagai mantan CEO penerbit Elkis yang menyamar itu. Nah, Pak Kiai Jadul juga saya tahu mengoleksi ribuan buku ya. Ribuan buku sebagai mungkin sudah punya perpustakaan pribadi yang koleksinya lumayan lengkap ya sekarang. Kalau dikumpulin dan kalau tidak dihibain ke banyak orang ya Pak Jadul. Tapi kan buku-buku yang jenengan kumpulkan itu juga bagi saya adalah semacam perjalanan representasi dari perjalanan intelektual. Pak Jadul. Kalau Pak Nasirun mengoleksi karya seni sebagai representasi dari perjalanan berkesenian para senior-senior ya. Para senior-senior, buku-buku yang dikumpulkan oleh Kiai Jadul juga menggambarkan, merepresentasikan perjalanan intelektualnya Kiai Jadul sendiri itu. Dan para penulis yang bukunya jenengan kumpulkan itu. Apa makna terdalam hal itu Kiai Jadul? Makna terdalam Anda mengumpulkan buku, kemudian berefleksi dan bahkan menjadi CEO sebuah penerbit besar gitu. Yang jelas tidak sehebat Nasirun tadi itu. Kayak penghayatnya lebih ya, kaitannya harus ada daya survival dan seterusnya. Tapi saya bisa merasakan ketulusan Pak Nasir itu. Tapi memang gimana ya mendefinisikannya itu. Saya tadi lupa gairah tadi itu sebenarnya tidak semata-mata di Jogja memang menjadi yang menyuburkan ya. Tapi sebenarnya akarnya sudah saya sejak dari Pekalongan itu tahun 84 itu Bapak itu kan ketua NU jadi ikut muktamar di Situbondo, pulang tuh membawa oleh-oleh hasil muktamar. Itu. Ya, di luar soal yang khitoh Nahdiyah itu karya Kiai Mas Shidqia, juga ada karya Kiai Mas Shidqia yang orang banyak lupa tentang Risalah fi Tajdid. Jadi semangat tajdid itu saya udah baca hasil-hasil khitoh, terus waktu itu ya koran-koran NU ya Duta Masyarakat dan seterusnya, ada tulisan Gus Dur, Gusmus, Mas Dar ya Ki Sahal itu, jadi udah menjadi menjadi sesuatu yang kayak jadi secara tidak langsung kalau tadi Pak Nasirun membaca karya para guru, saya membaca karya para tulisan para ulama itu kayak jadi membentuk saya cara berpikir, cara merasakan, jadi tentang ke-NU-an, tentang kepesantrenan, tentang keagamaan gitu ya. Jadi akarnya dari mana gitu ya. Terus berarti ini juga ada ini harus sesuatu yang ada tajdid, ada satu yang harus dikembangkan gitu ya. Nah, ini menjadi satu kayak garis yang kemudian menuntun ya. Nah, dalam perjalanan tentu saja tadi Pak Nasrun bilang
mungkin ada warna dari bakat kita sendiri yang akan muncul. Perjalanan kita ketemu dengan berbagai hal, dengan berbagai buku, dan dari segi perhatian ke tema-tema, ke topik-topik gitu ya. Jadi bapak saya juga karena banyak menyimpan buku gitu, dan sejak kecil salah satu hobi itu membaca apa saja, ada langganan koran, bapak baca semua cerita bersambung, ya semua hal. Jadi saya baca. Nah, keseluruhan itu pada akhirnya ketika di Jogja lalu memperdalam kan ketemu buku-buku pemikir-pemikir modern dari Arab, dari Timur Tengah, dari Eropa, dari apa. Ini kan kemudian memberi sesuatu yang mungkin di sebelumnya yang kita nggak dapatkan kan di dalam literatur pesantren itu kan di situ kita ya soal spiritualitas ya, soal ketaatannya, fikih, soal hukum, soal apa. Nah, dari sisi pemikir-pemikir mutakhir kontemporer ada sesuatu yang lain lagi, daya kritis misalnya ya, cara berpikir ya, filsafat gitu. Ini kan sesuatu yang yang satu ya membuka bagaimana mungkin misalnya ketika saya menerjemahkan buku Kiri Islam ya. Menerjemahkan buku Kiri Islam itu kan isinya mengkritik semua yang NU itu kan, jadi mulai Asy'ariyah, Imam Syafi'i, sampai Imam Ghazali kan gitu. Kan gitu. Bagaimana mungkin yang tadinya saya berangkat dari rumah itu ada NU akidahnya Asy'ariyah, fikihnya Syafi'i, tasawuf Al-Ghazali, membaca buku itu dikritik semua. Itu kan ada satu bikin shock ya. bikin shock gitu. Tapi pada akhirnya yang muncul di dalam diri itu bahwa ini harus muncul ada keseimbangan ya. Di satu sisi oke ini dikritik, berarti saya dulu di sini masih taklid, ketika diserang begitu ya, lalu saya harus mencari akar lagi itu untuk sesuatu yang ini menjadi apa. Tapi saya nggak bisa menolak semuanya. Ini ya tetap menurut saya ini juga kayak benar semua. Ketika ini benar-benar itu kan yang muncul kemudian ya imajinasi baru untuk kemudian ini menyatukannya kembali ke dalam diri saya itu bagaimana. Ada satu momen yang paling menakutkan itu. Satu saat tiba-tiba dulu saya punya kiai kepala sekolah itu, kiai karismatik di Pekalongan. Mengajar mengajar mantek dan seterusnya itu. Putranya kan kuliah di Jogja, terus beliau mengantar itu mampir ke kos saya. Yang dibaca Kiri Islam. Aduh, saya dikhawatir. Tapi beliau diam gitu. Tapi terus Bapak kamu ya membaca buku-buku yang mengkritik Imam Syafi'i. Waduh ini gawat ini. Terus saya lebaran saya sowan kepada beliau. Karena beliau karismatik, tamunya banyak, itu kan semua diam, nggak ada yang berani ngomong, diam gitu. Terakhir di giliran saya gitu, saya udah siap dimarahi. Nek coro saya nyadong duko lah, siap dimarahi gitu. Di luar dugaan saya tuh, beliau senyum, dia bilang, ini miliarder. Beruntung tadi itu. Jadi Pak didoakan. Saya udah takut dimarahi. Langsung amin. Jadi saya datang dan niat siap dimarahi karena ternyata beliau membaca semua kata itu. Tapi ternyata beliau justru senyum, saya dikuatkan, malah doakan jadi miliarder. Dan ini Elkis kaya kan karena doa beliau juga ya. Oh, Elkis pernah kaya ya? Jadi kan belum, itu tahun 93 kan, pernah kaya walaupun CEO-nya biasa-biasa saja ya. Nah, jadi itu menjadi jadi sesuatu yang tadinya kita terima sebagai doktrin, malah itu ketika dikenalkan dengan Gus Dur membawa pikiran baru, itu hancur, tapi hancur itu kemudian yang muncul karena mungkin ya ini ya barokah atau doa orang tua itu kemudian kita bisa mencari ini kelemahannya di sini, ini kelemahannya di sini, lalu gimana menggabungkan dua hal ini yang menjadi satu bangunan dari jati diri kita ya, dari tumbuhnya satu kepribadian kita yang kemudian bisa ini yang mungkin oleh Gus Dur disebut kosmopolitanisme ya. Jadi kita bisa melihat dari tradisi yang berbeda-beda ya, tapi kita bisa melihat bahwa
Di balik itu yang kita di jalan kebenaran. Dan di titik itu yang kemudian saya dulu puncak ini ya, puncak dari itu kan ketika kita ketemu dengan kajian-kajian postmodernisme, poststrukturalisme ya, kritik wacana agama dan seterusnya itu. Jadi kan kritik wacana itu kan agama tek diuncai sampai kemudian kosong. Nah, terus kalau kosong gimana? Nah, kan gitu ya. Sampai kemudian makna ala makna, kita mencari makna di dalam ketidakbermaknaan. Ya, makna dan tidak bermakna itu. Sampai kan ada dua titik ini. Ini titik itu menjadi nihilisme. Atau kemudian ini berarti nggak cukup ini di alam yang ini, berarti ini ke alam spiritualisme. Jadi di titik itu dorongan ini kemudian ini akhirnya kemudian ke spiritual gitu. Jadi kemudian kita menjadi lebih jadi imbang lagi, ada dimensi ya. Ketika dimensi intelektual doktrin dihajar kritik gitu. Ambiar, terlalunya ternyata jalur spiritual di alam yang hakikat yang lebih luas lagi. Jadi itu bagian dari dari perjalanan ketika masuk di alam spiritual. Kalau kita bisa menggabungkan perbedaan ini pada hakikatnya kan saling, kita bisa menempatkannya untuk saling melengkapi gitu. Kalau meminjam judul bukunya Mas Ulil, Menjadi Manusia Ruhani. Kan dulu tahun 2000-an itu ada buku tentang pemikiran anak-anak muda NU. Bukunya judulnya Kultur Hibrida. Ya. Gitu. Jadi ya mungkin menceritakan perjalanan intelektual anak-anak muda NU yang mengalami pengalaman intelektual seperti jenengan, berbekal dari tradisi pesantren, dari literatur pesantren, ketika sudah remaja membaca buku-buku barat, filsafat barat, dan banyak orang yang berhasil seperti mensintesiskan ya. Mensintesiskan, dan kan pasti terjadi dialektika itu. Dulu pasti mumet itu, kayak jenengan pasti mumet itu dulu tahun akhir 80-an awal 90-an pasti mumet itu. Loh ini kok dikoyak semua ini. Hancur lebur itu. Ya. Kemudian muncullah yang the so-called yang dinamakan kultur hibrida. Dalam posisi jenengan sekarang ya, yang sudah berjarak dari masa tahun 90-an dan sekarang sudah menjadi manusia ruhani. Ya, merefleksikan kultur hibrida anak-anak muda NU ini. Ya, jadi. Ya, saya melihat arus yang sama ya. Jadi banyune pesantren, tanahnya pesantren, makanan barang itu ternyata yang itu membentuk struktur DNA yang sebetulnya mungkin nggak disadari bahwa ketika doktrinnya dihancurkan demikian rupa, tapi ini tumbuhan ini sebenarnya tidak hilang banget gitu ya, tidak tapi runtuh, tidak runtuh ya, akarnya lebih kuat. Kemudian yang kemudian menjadi hal-hal baru ini menjadi menumbuhkan ini yang menjadi modal sosiokulturalnya, tapi ini kemudian menjadi bunganya ya. Jadi pada akhirnya kalau saya melihat memang di antara dulu teman-teman semua yang tadi disebut kultur hibrida itu mesti ujungnya mesti kembali ke menjadi manusia ruhani. Ya kan begitu. Sudah mulai meninggalkan dunia hitam. Ya kan. Jadi ada arus mesti akan mudah makanya dulu ketika kita sedang nakal-nakalnya ke pesantren ya banyak kiai yang lebih sepuh arif ya senyum karena itu. Ya masih muda begitu. Ya, nanti memang ada masanya lah. Ada masanya pada saatnya masih akan menemukan kembali, tapi tentu saja dengan semangat yang berbeda. Nah, saya titik balik yang paling penting sebetulnya saya dulu kan tadi di konstruksi syariah itu kan itu yang menulis Abdullah Ahmad An-Naim. Nah, saya itu dapat bukunya dari gurunya Abdullah An-Naim itu namanya Mahmud Muhammad Toha. Ternyata seorang sufi. Wah, jadi itu menjadi satu ternyata orang yang yang menulis buku reforma yang kalau kita kasih judul yang sebetulnya sangat provokatif ya di konstruksi syariah itu ternyata gurunya itu seorang sufi kiai. Ya. Dan saya juga pernah sering dulu diajak sama An-Naim itu ke sholat bareng itu, ternyata An-Naim itu kalau mau sholat, kalau ngobrol itu pakai pakaian jas, begitu sholat itu dia ganti kostum itu pakai putih-putih. Pakai sorban. Wah, jadi sungguh-sungguh ternyata ini sholatnya. Ternyata gurunya sufi. Nah, itu yang kemudian karya Mahmud Toha yang kemudian kita terjemahkan, salah satu kitabnya itu Risalatus Sholah itu, kita teman sholat perdamaian itu justru memberikan panduan bahwa
daya kritis itu bagian dari proses pemurnian jiwa. Jadi kemudian kekuatan kritis itu kan sebenarnya dikritisi ideologinya. Jadi ada dalam doktrin keagamaan itu kadang ini kebenaran itu dibungkus untuk kepentingan ideologi. Ideologi bisa macam-macam. Nah, kritik ini sebenarnya kritik ideologinya. Tapi bahwa ini ajaran ini sumbernya dari Quran, dari Allah, dari apa, itu sebenarnya tetap yang dihilangi aja. Jadi kemudian daya kritis itu hanya memurnikan jiwa, membersihkan pikiran dari jadi nah akhirnya bisa ketemu. Jadi ketika kita melakukan kritik itu apa dasarnya, apakah kebencian itu enggak. Oh, yang kita kritik adalah bungkusnya, bungkus ideologinya. Jadi ajaran ajaran ini sebenarnya digunakan untuk apa? Jadi yang dikritik pada akhirnya itu. Nah, itu buku itu juga memberikan panduan itu kalau udah bisa naik, udah sampai murni harus turun lagi. Jadi manusia rohani dan jasmani itu sebenarnya harus jalan bareng, dan itu memberikan satu jalan loh. Yang saya lalu bisa sekarang memahami, oh itu dari Mula Sadra juga, karena beliau itu juga dari evolusi. Jadi yang sebelum jiwa itu juga itu prosesnya dulu dari proses yang materi, evolusi yang sangat panjang, sehingga buku itu Sholat Perdamaian itu tadi ya. Jadi perdamaian antar bangsa itu nggak mungkin kalau nggak ada perdamaian antar agama. Perdamaian antar agama nggak mungkin terjadi kalau nggak ada perdamaian antar tokoh agama. Perdamaian antar agama nggak mungkin terjadi kalau orang nggak ada perdamaian dalam diri sendiri. Jadi kemudian akarnya itu kemudian kita bisa menemukan. Ya, jadi konflik antara yang kritis dan apa sebenarnya pada kita menemukan akarnya di dalam diri kita sendiri. Jadi itu satu. Yang kedua, ada titik balik lain ketika setelah reformasi segala itu muncul gejala namanya euforia partai Islam dan seterusnya itu. Nah, ketika kita melakukan kritik pakai paradigma barat yang HAM, pakai rasional, itu kan nggak ketemu. Nggak ketemu lah. Di situ ketika saya keliling daerah kemudian saya sadar orang yang pakai euforia Islam mengatakan seolah Islam itu baru ada hari ini, mereka mau mengislamkan lagi. Yang barat itu kemudian ini melanggar HAM, nggak akan ketemu. Loh kita itu udah Islam sejak abad ke-13. Apa nggak ada kan? Nah, itulah kalau saya ini harus ziarah ke setiap kalau ke daerah saya ziarah ke makam yang paling tua, lalu mengumpulkan naskah, dan itu mulai tahun 2000-an muncul Islam Nusantara, itu awal reformasi itu saya lalu. Nah ternyata karya-karya para ulama Nusantara dari manuskrip, dari naskah-naskah itu itu semua tasawuf. Tapi juga bicara tentang manusia kan, insan kamil ya, ilmu kesempurnaan gitu ya. Nah, akhirnya itu menjadi jalan dari tadinya Nasr Hamid Abu Zaid, Hasan Afi, ada titik tertentu kita ketemu dalil Mahmud Toha, lalu ketika Islam Nusantara kembali ke tasawuf, didudukkan lagi bahwa semua ilmu itu pada akhirnya prosesnya tadi Pak Nasirin bilang jati diri. Pada akhirnya proses berkesenian pun atau kemudian melalui jalur buku, pada intinya yang kita cari, yang kita bentuk adalah jati diri kemanusiaanmu itu. Jadi itu semua yang dari luar itu hanya menjadi ya conditioning aja. Pada akhirnya apakah kita kemudian perjalanan hati kita betul-betul sampai ke yang bersih enggak, pikiran kita sampai ke yang kritis tajam-tajamnya atau enggak, terus perilaku kita bagaimana gitu. Jadi ada titik kemudian sekarang ini saya kadang berpikir dulu saya terlalu banyak ngomong. Sekarang mungkin tinggalnya gimana kita melakukannya. Gimana menjalankan itu, karena saya masih saja ketemu orang yang ketemu saya dulu ketemu pada orang kiri Islam, dulu ketemu pada zaman ini. Dulu jenengan ngomongin, waduh terlalu banyak. Saya sekarang gimana pelan-pelan kemudian melaksanakan apa yang saya waktu itu sebenarnya tujuannya apa, yang dimaksud apa gitu, bagaimana dan bagaimana mengamalkannya pada konteks hari ini gitu. Aku malah dapat ide beri jadi gambar kan tak jual kan untung lagi. Kemudian Anda memilih jalur berkesenian, Pak Kiai. Dengan apalagi sekarang dalam posisi jenengan sebagai ketua Les Bumi. Nah itu jalan apa lagi itu? Itu yang juga aneh juga ya.
Loh, karena saya bukan seniman juga, saya nyanyi nggak bisa gitu ya, nulis puisi ya dulu, ya nggak ya, nulis cerpen nggak, pakai teater ya. Tapi dulu ketika saya kan Ibnu di Pekalongan dulu itu, dulu yang namanya kegiatan Ibnu itu kan mesti pelatihan drama kan gitu ya. Ada itunya. Terus kemudian nulis kan mesti bikin buletin majalah, terus ada puisi gitu kan. Mungkin ada akar-akar di situ. Tapi kalau ini yang saya syukuri dari masa kecil remaja itu, saya terbuka dengan buku-buku macam-macam. Lalu di Ibnu di sekolah itu ya kegiatan agama dapat, terus juga ada kegiatan sosial seni dapat. Kemudian membentuk satu banyak sekali kemungkinan, dan itu disiplin-disiplin yang mungkin berbeda-beda itu, tapi kemudian satu itu karena dulu kita jalani bareng menjadi tidak bertentangan. Oke, kita bicara keilmuan, filsafat ya, kesenian juga. Padahal nyambung ya. Di dalam seni kita lalu ketemu filsafat ya. Lalu ketika kita bicara Islam Nusantara lalu kita ketemu wayang. Juga filsafat juga. Jawa. Dan wayang itu induk dari kesenian. Di situ seni rupa ada, seni tari ada, nyanyi ada, musik ada gitu ya. Cerita drama ya ada gitu. Jadi itu semua ilmu lengkap ya. Nah, dari sini kemudian nggak ada beban, dan fokus saya kemudian ketika ini buku saya diberi judul Islam Berkebudayaan itu kan, Islam berkebudayaan itu kebudayaan itu yang menaungi agama, ilmu pengetahuan dan seni. Nah, jadi fokusnya bukan pada seni sebagai teknik ya, tapi bahwa seni itu di dalamnya ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan, ada hubungannya dengan agama. Nah, jadi beberapa teman-teman dari ISI yang ke Pondok Kalliopa itu mereka bilang, saya kesini bukan ingin mencari cara teknik berkesenian, tapi dimensi intelektualitasnya sama dimensi spiritualitasnya gitu. Dan saya dengan bergaul dengan banyak teman-teman seniman, akhirnya kemudian jadi saya sedikit-sedikit tahu, seni itu begini. Jadi saling memperkaya. Dan toh saya juga kuliahnya di IAIN itu jurusannya sastra Arab ya. Ya ketemu syair-syair jahiliyah gitu ya. Fakultas adab pra-Islam jangan jahiliyah, pra-Islam ya. Adab al-jahili mata kuliah itu ada kebudayaan jahiliyah. Sastra dan ya banyak ilmu kan, ilmu tafsir juga banyak dari sastra-sastra jahiliyah. Pra-Islam. Sudah ada patung lah Pak Islam. Nah, jadi itu sudah panggilan. Saya jadi ingat ini. Kenapa saya dulu ketika saya aliyah itu, saya tuh seneng ilmu matematika, ilmu fisika, ya. Tapi juga entah gimana membaca brosur dari IAIN itu ada jurusan yang paling sastra Arab. Ini saya lihat ada mata pelajaran yang banyak yang ada itu tadi, ada al-adabul jahili, ada adab mukoron, ada macam-macam ini. Oh, ini kok kayak ada rasa ini menjanjikan imajinasi kepada kebebasan gitu. Mungkin karena fikih terlalu ketat gitu ya. Terus kemudian jadi langsung begitu saya akan kuliah di IAIN Sunan Kalijaga jurusan sastra Arab. Enggak pilih jurusan yang lain, langsung itu. Nah, itu juga nggak tahu dorongan. Dari situ sastra Arab itu dekat dengan seni, ya sedikit mambu seni gitu. Pak Nasirun, aku ke Pak Nasirun nih sekarang. Jenengan kan tahun ini sudah 61 lah ya. 61 secara administratif. 61 ya, dalam perjalanan 61 tahun ini jenengan sudah melangkah jauh lah, sudah menghasilkan banyak karya, sekaligus juga sudah mengepulkan banyak karya seniman-seniman senior ya. Jenengan sebagai seniman itu pasti menyimpan kegelisahan terkait situasi bangsa Indonesia sekarang itu apa, Pak Nasirun? Secara kebetulan barangkali, kenapa tadi dari awal saya mengatakan kata merenung dia jadul. Ini mungkin karma baik. Saya pernah nanya kepada almarhum Fajar Siddiq, Pak,
saya nawaitulah, bismillah, saya tuh tidak kepengen kompetisi populer-populeran sesama profesi saya hanya ingin beda. Pak Fajar bilang, ini berisiko sekali sebenarnya pertanyaan kamu itu. Berani enggak ketika cara pandang orang para seni rupawan ke barat, kamu sendirian ke timur? Berani enggak kamu ketika cara pandang, cara berkesenian ke timur, kamu berani sendirian ke barat? Otomatis saya diberi satu cas kayak pulsa lah ya, berkatan modern lah ya, untuk merenung. Wow, berat juga ya. Nah, tetapi di akhirnya Fajar bilang gini, tapi kalau kamu sanggup di sana, mungkin serpihan ilham kamu akan dapat. Kalau cuman ide dan gagasan, pada waktunya tumpah ruah. Fajar tidak mengalami hari ini. Kayaknya ya, hari ini adalah tumpah ruah ide dan gagasan dengan semangat era. Kegelisahan ini tentu di usia yang 61 tahun ini cukup gelisah. Karena sangat tidak menutup kemungkinan kiai saya akan dilupakan. Para guru-guru saya yang merenda, bahkan saya menempatkan sebagai pejuang kebudayaan, akan dilupakan itu. Kegelisahan cuma gitu yang saya rasakan itu. Ya selagi aku bisa memang kepingin ya mengulang-ulang apa yang diwariskan pendahulu kita. Jenengan itu waktu ketemu dengan 500-an senior itu, di antara yang banyak jenengan temui adalah pelukis-pelukis dan seniman-seniman dari Lekra. Para seniman ini kan saya yakin juga punya ide, ya, punya cita-cita dan punya imajinasi sendiri tentang apa itu Indonesia. Nah, jenengan kalau bertemu dengan para senior dan orang-orang tua ini, apa yang jenengan dapatkan? Ya sekarang secara gamblang lukisan Garja menuliskan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dia bait kedua, adilnya di mana? Karena itu yang pertama kali singgah dalam imajinasi saya. Tetapi yang kedua itu dia sedang menunduk dengan merah putih yang compang-camping lah kira-kira. Ini pun saya bawa lagi dari Garja ke guru lain. Apa kira-kira gambaran yang diure oleh Garja? Guru itu menanyakan lagi, kamu tahu definisi fine art? Seni murni Pak, yaitu kan arti secara harafiah. Kagunan, Purwodarminto. Kalau kamu berkesenian mengambil dunia seni murni yang gak ada gunanya, ngapain? Lebih baik kamu mundur saja. Itu ideologi yang ditanamkan oleh seniman waktu itu di era Soekarno. Barangkali bangsa ini tidak cukup hanya membangun fisik, tidak cukup modern kayak Singapura. Dengan kesenian ini, Bung Karno ingin menunjukkan kepada bangsa-bangsa lain bahwa kebudayaan pun bisa menjadi panglima di negeri ini itu. Ya mungkin yang terujung ya bahwa kegelisahan saya satu toh. Modernitas hari ini kayak memangkas masa lampaunya luar biasa. Bahkan kalau saya pribadi, saya meyakini hari ini adalah bandul masa lampau. Kayaknya mimpi pendahulu kita. Bagaimana suatu saat seni itu dihargai, bagaimana seni itu bisa hidup cukup layak. Momentum, timingnya itu yang mungkin pada era saya.
Beruntung tadi itu. Keberuntungan. Saya jatuhnya selalu beruntung. Wong bejak. Wong bejak itu orang pinter orang apa-apa lah. Yang penting bejak. Yang terakhir, ya moga-moga anak saya bisa menjaga apa yang sebagai pengumpul yang saya kumpulkan itu. Karena hari ini kayaknya imannya pada tipis. Imannya gitu ya? Lagi tipis ya. Lalu deg-degan. Iya. Tukar kulkas. Nah, ke Kiai Jadul sekarang. Ngabot-ngabot dulu aja. Tadi ada pernyataan menarik tuh dari Pak Nasirun bahwa modernitas banyak mengikis ini akar-akar kita, terlalu banyak mengikis. Kiai Jadul ini kan mengalami pergulatan itu ya, waktu di tahun 90-an dulu ya, membaca banyak literatur yang kemudian mendekonstruksi apa yang di masa kecil dan masa remaja itu jenengan dapat di pesantren ya. Ini kan saya anggap sebagai pergulatan bagaimana tradisionalisme dan modernity itu bertempur dalam pikiran Anda, Pak Jadul. Dan kemudian Anda menemukan lagi sintesis baru dalam hal spiritual. Dan sekarang ini dalam hal kesenian ya, di Les Bumi. Anda setuju dengan pernyataan bahwa modernity banyak mengikis? Jangan. Tidak langsung aja, tidak langsung dulu ya. Padahal mau ngadu ini. Dua gondrong kok nggak berantem dari tadi. Jadi ya, biar berantem ya dan tidak ya. Nah, karena Nasirun mendapatkan banyak hal dari modernitas ini. Iya. Dalam tadi kan nggak banyak uang, modernitas banyak bawa uang. Benar. Nah, cuma saya ingin punya pengalaman begini. Saya itu nggak terlalu banyak analisis macam-macam. Terutama setelah 2010 ke sini. Nah, saya itu 2018 itu kedatangan teman itu ya. Saya sebut aja sekarang Muhammad Soleh Isri dulu di Elkis lama nggak ketemu. Tiba-tiba datang ke rumah itu menawarkan saya untuk umroh. Mengumrohkan saya. Gitu. Saya kaget ya udah. Akhirnya singkat cerita saya berangkat umroh sama istri, sama waktu itu ada alumni reuni PMII gitu, rombongan umroh itu. Nah ini yang jadi nggak ada, kan bukan cita-cita, bukan tujuan, tiba-tiba aja tuh. Oh iya dah umroh. Nah terus saya sowan ke kiai saya, terus dikasih ijazah doa untuk ke tanah suci gitu. Nah doa saya itu cuman ya mudah-mudahan dapat bimbingan, karena saya nggak pinter manasik, karena saya dapat bimbingan manasiknya, dituntun dan disampaikan ke tempat-tempat mustajab. Udah doa lupa saya, terus umroh. Nah di umroh itu ada banyak dua pengalaman saya yang saya kaget. Pertama ketika di Madinah dulu kan. Di Madinah saat itu 2018 itu masih bebas. Setiap saat habis sholat jamaah itu mesti orang bisa langsung berebut masuk ke Raudhah. Jadi setiap saat. Nah setiap saat sholat itu selalu saya terdorong, walaupun nggak ada niat karena desak-desakan ya. Selalu kedorong masuk ke Raudhah. Nah biasanya di Raudhah itu cuma sedikit, orang 5 menit langsung disuruh pergi, 2 menit langsung diusir polisi gitu. Nah, ada satu momen itu tiba-tiba saya tuh nyaman, bisa duduk itu nggak ada yang ganggu, nggak ada yang ganggu. Dan bahkan satu saat tiba-tiba terus saya disuruh maju sama polisinya, maju sampai ke soft yang paling awal dan dijaga polisinya. Jadi nggak ada orang yang mendesak dan ada khusyuk. Nah itu kayak ada yang bimbing saya nggak pintar doa, jadi saya nggak ngapalin doa-doa macam-macam gitu. Dan duduk itu diam, saya dibimbing mendoakan negara. Nah, ya. Jadi terus tadi saya jadi ingat Pak Nasir bilang ini kita itu diwarisi. Ya. Terus jadi kayak doa saya itu supaya negara Indonesia Republik itu adalah jadi ada tumpukan batu bata dari para leluhur, jadi itu semua orang suci, orang ya. Jadi saya berdoa ini tuh semua yang membangun kedaulatan, meletakkan fondasi kebenaran, pengetahuan, ya, tatanan untuk memakmurkan rakyat dan maksudnya itu dari dulu berturun temurun. Saya tuh doa mudah-mudahan amal
beliau-beliau yang dulu itu tidak sia-sia. Tidak kemudian hari ini kita enggak menjadi negara yang gagal. Negara yang sampai kepada tujuannya. Itu jadi doa sampai runtut mulai zaman Founding Fathers 45 sampai kemudian zaman sebelumnya era kerajaan kesultanan sampai era zaman para wali sampai para empu, para brahmana yang entah saya nggak tahu sampai ke mana lagi gitu sampai ke atas. Itu juga sampai lurus gitu. Dan itu dari asar sampai selesai doa gitu mau maghrib dan saya dibangunin sama polisi sama Pak, askarnya. Sama askarnya, Pak sudah cukup. saya lupa sampai maghrib itu sampai mau maghrib, jadi mau adzan maghrib, terus saya keluar. Itu satu kok, loh saya kok nggak ngapain doa nggak apa, kemudian khusyuk tenang hanya doa urut gitu. Ada sanad apa ya sanad negara itu satu. Nah sama terus habis dari Madinah kan ke Mekah umrohnya itu. Nah umroh pertama selesai, terus habis selesai umroh besoknya saya tawaf sendiri. Tawaf sendiri kan juga sama ya, karena orang ramai desak-desakan, nggak harus sampai ke jadi nggak ada pikiran saya ke Hajar Aswad. Kan cukup juga walau dari gini gitu jalan. Nah, tawaf itu tiba-tiba di depan pojok multazam Hajar Aswad itu ada muncul orang di depan. Bapak ini gimana? Jadi nggak mau ke Hajar Aswad? Loh, saya kaget kan. Plong. Oh iya, terjadi saya ingat saya doa disampaikan ke tempat mustajab gitu ya. Oh iya ya, ikut saya pegang gitu. Pegang dosa-dosaan gitu, akhirnya sampai ke Hajar Aswad. Sama di Hajar Aswad kan saya nggak siap doa, nggak ada persiapan apa-apa, spontan gitu. Jadi lupa semua doa, lupa semua zikir, hanya satu kalimat di Hajar Aswad. Ya Allah Gusti, selamatkan negara saya. Selamatkan negara aja. Selesai gitu, selesai. Nah, saya terjadi refleksi, ya Allah, saya hanya diumrohkan disuruh umroh itu hanya untuk doa di Raudhah sama doa di Hajar Aswad. Hanya satu tentang negara. Terus jadi saya harus doa, kan doa itu kan implikasinya adalah apa yang harus saya lakukan, apa konsekuensinya atau implikasinya kemudian apa ini gitu. Nah jadi salah satu kemudian yang selalu ini arah dari negara kita itu sekarang ke mana? Nah dulu kan saya mengalami era reformasi. Era reformasi itu kan dulu aktivis mahasiswa sejak tahun 80-an kan membangun jaringan itu. Ada yang demo, ada yang kajian, diskusi, ada yang pemberdayaan masyarakat, ada yang macam-macam itu. Sampai itu kan jadi mahasiswa dulu itu pinter-pinter karena otoriter, stabil ya. Negaranya stabil, jadi kemudian jadi ilmu sosial, ilmu kritis. Itu sistem kan paham. Tapi kemudian juga ujungnya ini harus reformasi itu harus turun kan gitu ya. Jabatan diganti gitu. Nah, ketika reformasi ternyata dulu yang diteriakkan sekarang kan lebih bisa dulu KKN, korupsi dulu dengan sekarang nggak tahu ya. Tapi kan sekarang semakin besar, kayaknya rasanya semakin karena mungkin terbuka ya. Dulu terpusat korupsi. Sekarang semua sampai ke bawah. Korupsi semakin tinggi, nepotisme semakin tinggi, kolusi juga semakin tinggi. Sistem semakin gemuk. Badan-badan lembaga. Ada KPK, ada polisi, ada jaksa, semua kayak tumpang tindih. Jadi semakin banyak lembaga-lembaga super body ya yang semakin, tapi kok nggak semakin rumit. Jadi sistemnya semakin rumit, kayak semakin lengkap, tapi juga manusianya semakin rusak. Jadi ini antara sistem dan manusianya sama-sama kok, ini yang merusak sistem manusianya, tapi apakah manusia juga dirusak oleh sistem? Jadi jadi ini ada situasi yang hal ini sampai kemudian saya menyadari berapa kali misalnya ketika saya ada keterhalang ini gimana supaya Indonesia baik gitu ya. Ada orang berbuat baik kepada negara aja sulit. Misalnya sulit itu sampai kesimpulannya Indonesia problem Indonesia itu mencari orang baik, benar. Kenapa sekian sampai ujungnya kita sistemnya ya secara politik ya gimana gitu kan. Secara politik kita anggap nggak berdaulat lah ya. Secara ekonomi juga kita sekarang merosot ya. Tapi manusianya juga semakin ikut merosot. Bahkan untuk bercita-cita baik aja agak sulit hari ini. Ketika ketemu orang gitu.
bercita gimana gitu. Ketemu orang rombongan mesti gimana cara menguasai itu, cara mendapatkan ini, gimana mana. Saya pernah datang di acara yang itu kaget ya. Setelah pasca reformasi ada mahasiswa ISIP ilmu pemerintahan politik gitu kan, datang diskusi itu. Saya tuh yang heran itu logo yang jadi background itu Sengkuni. Dan Sengkuni itu di dalam imajinasi mereka bukan satu yang jahat. Itu idola jadi hari ini tokoh, jadi cita-cita orang hari ini sama itu jadi Sengkuni. Jadi dia bisa tangguh dalam memperjuangkan kepentingan ya dengan berbagai cara kan gitu. Penuh ide, penuh akal, penuh apa gitu. Jadi loh kok jadi terbalik ya. Jadi jadi terbalik menjadi ideal type gitu, role modelnya itu. Jadinya itu kok jadi Sengkuni gitu. Loh kok jadi baik gitu. Jadi ada ini ada masalah gitu. Jadi apakah cara pandang saya atau kemudian ini ada di zaman ini yang kemudian antara manusia dengan sistem itu kok podo-podo podo-podo dulu zaman Orde Baru mungkin ada sistem yang dianggap represif dianggap ya. Tapi sistem itu dulu kan sebenarnya jelas ya. Artinya orang tahu programnya Menteri Pertanian, orang tahu nama wajah-wajah menteri, kenal detail ya, Harmoko, menteri ini gitu, detail gitu ya. Dan itu banyak orang lalu punya cita-cita, ini harus perbaikannya begini. Berniat baik itu banyak gerakannya. Jadi ada sistem yang jelas tertata, ya itu mungkin destruktif, merusak atau dirasakan merusak, tapi juga banyak orang berniat memperbaiki. Jelas arah perbaikan itu pakai ilmu, pakai Nah, hari ini kemudian ketika reformasi kok jadinya sistemnya nggak jelas, ganti-ganti terus menteri ganti terus, manusianya juga semakin semakin rusak. Semakin dekaden. Kan dulu yang banyak aktivis juga jadi masuk aktivis partai, jadi apa gitu. Jadi ikut rusak. Nah, sampai saat ini kemudian jadi ada pertanyaan, negara ini kayak kemudian menjadi kayak makhluk hidup monster yang kemudian memakan anak-anaknya sendiri tidak hanya daya hidupnya, tapi juga sampai ke semua niat baiknya, ketidakberdayaannya itu. Dan pada saat yang bersamaan kemudian juga ya manusia juga ikut larut. Jadi ini menurut saya ada soal yang soal ya tadi ujung dari Pak Nasiron kan juga mengatakan anak generasi harapannya bisa menjaga, Pak Nasiron repot menjaga dari luhurnya, apakah anak-anaknya bisa menjaga lagi atau enggak. Dan ternyata iman, tadi sebutnya imannya pada tipis-tipis, iman yang hilang. Nah, ada yang gejala di Jogja itu, kan kemarin ada survei Kompas misalnya, kota yang paling kesepian itu 2, Yogyakarta dan Jakarta. Nah, ini butuh seniman menjelaskan kesepiannya itu di mana. Itu satu. Terus di Jogja itu kemarin Dinas Kesehatan merilis riset bahwa angka sakit jiwa itu naik. Ya kan? Tinggi dan di mana-mana. Lah hari ini kalau kita lihat disorder atau mental health dan semuanya itu anak muda itu berlapis loh. Sepertinya jiwa itu. Dulu orang gejala kejiwaan itu karena masalah pribadi, ya kan? Nggak punya uang, putus. Sekarang mikirin negara. Sekarang kemudian mikir negara. Nah, ketika mencari negara bikin stres, itu kemudian kan mencari perlindungan, mikir NU. Jadi sekarang ada anak muda, jadi ketika baca berita NU tambah stres gitu. Jadi masalah pribadinya ya nggak selesai, bikin negara ya stres. Jadi mikir agama gitu ya, yang menjadi penopang juga bikin stres. Ya banyak aktivis gitu kan, jadi apatis gitu kan, macam-macam kan wujudnya itu. Dan ini ada tumbukan-tumbukan yang jadi gejala personal psikologisnya ada problem. Sistemnya juga kalau kita tanya ya, saya beberapa kali hari santri ya ke mana-mana, enggak ya, dulu leluhur kita founding fathers mengantarkan kita ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Pintu gerbang. Nah, pertanyaan kita udah masuk belum ke kemerdekaannya? Kan gitu. Nah, kalau saya tanya tadi ujung tujuan negara itu keadilan misalnya, kalau saya tanya rata-rata jawabnya belum. Kalau kita soal pasti belum. Berarti kan jauh dari tujuan. Ya dari tujuan. Nah, sekarang gimana cara mulainya dari mana sistemnya atau
atau manusianya, atau orangnya, atau mestinya dua-duanya bareng. Lalu gimana caranya? Ya. Dan mungkin itu sebenarnya ingin yang kita kembali ke akar tadi itu mencari di mana ya, ini antara ideal dulu kita diwarisi dengan keadaan yang sekarang seperti apa. Tempat gatolan, tempat pegangan antara cita dan fakta itu bagaimana? Nah, ini pertanyaan inti ini terakhir buat Kiai Jadul. Tentang NU bagaimana? Nah itu tadi sudah saya kan itu kan tentang kebangsaan secara umum ya. Ini spesifik. Nah, ini yang saya rasa tentang NU gini, saya selalu mengatakan di kaderisasi di dalam yang sering kita katakan ya, kita kaji secara macam-macam. Ulama-ulama NU ini kan ya satu unsur kekuatan yang paling kuat dalam mendirikan negara dan menjaganya. Ya. Saya ingat ya, Kiai Wahab ketika mengedarkan undangan mau mengundang para ulama nanti yang jadi berdirinya NU, itu kan ditanya oleh Kiai Abdul Halim Leu Mending ya, waktu itu yang besarnya. Yai, ini apakah abahnya Kiai Asep ya? Ini kita mau mendirikan Nahdlatul Ulama itu apa juga sekaligus memperjuangkan negara merdeka? Jawabnya Wahab, itu syarat. Agama nggak bisa baik NU ini kalau negaranya nggak merdeka. Jadi antara berdirinya NU dengan negara merdeka itu satu paket, ya satu paket menjadi tujuan utama kita itu merdeka, NU-nya berdiri ya. Nah, jadi ini NU merdeka. Terus kita lalu ada resolusi jihad, fatwa mempertahankan negara yang wajib. Bahkan ketika ada pemberontakan DITI, kita fatwa itu buat. Padahal itu atas nama Islam. Darul Islam, Tentara Islam Indonesia. Kita bisa berfatwa, berjihad bahwa itu buat karena republik ini ijma, ya kan? Kenapa kesepakatan? Kenapa ijma mendirikan republik? Karena ini menjadi wasilah untuk tercapainya maqasidus syariah, tujuan syariat. Apa tujuan syariat? Hifdzun, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta benda, ya al-darurat al-khamsah itu tadi itu wasilah negara gitu. Dan ini dijaga. Artinya NU punya keterlibatan itu. Nah, pertanyaannya adalah ketika kemudian sekarang negara itu kok semakin jauh dari tujuannya, dari makosidnya, ya. Sementara kita masih menjadi kekuatan yang menguatkan ya, kita selalu yalal waton macam-macam. Kan pertanyaannya kan berarti NU itu ikut bertanggung jawab atas kerusakan ini. Nasib negara kerusakan itu. Kalau kemudian negaranya zalim berarti kita ikut mestinya ikut bertanggung jawab kalau negaranya kok kemudian menjadi satu katakan monster lah, raksasa karena mempunyai segalanya, malah justru yang menghisap daya hidup rakyatnya, menjadi ketidakadilan kan gitu. Jadi ini sebenarnya tanggung jawab NU yang sangat besar. Nah, pertanyaannya apakah sekarang NU-nya semua pengurusnya berorientasi enggak untuk mengendalikan negara atau bahkan membentuk ulang. Membentuk ulang secara sistemnya. Betul. Jadi ini ada sesuatu yang sistemik, ada sesuatu yang berakar ya. Ada sesuatu mungkin kemudian sistem ini kan berjiwa. Jadi ada jiwa yang mengeram di dalam sistem itu yang kemudian ini harus untuk jiwanya bentuknya gitu. Jadi mesti ada pemikiran istihad yang radikal ya, untuk kalau kemudian bentuk format sistem negara hari ini destruktif, zalim gitu. Jadi kan harus ada istihad yang radikal untuk menghilangkan kezaliman karena ini dibangun dengan dulu fatwa jihad dan banyak korban jiwa, korban nyawa kan gitu ya. Ini yang seringkali ya Allah, ini gimana para muasib al-Azhar itu kalau melihat negara menjadi rusak. Ya, saya sering ketemu kiai sepuh yang kemudian dia hanya selalu menangisi rakyat gitu loh. Kenapa negaranya menjadi beginilah? Kalau kemudian kita nggak ada usaha secara radikal untuk kemudian berpikir secara filosofi, secara rohani, spiritual, dan secara sistem, membentuk undang-undangnya dan menyiapkan kadernya. Ya, sistem yang baik kalau nggak dijalankan oleh kader yang benar, kuat kan nggak jalan juga ya. Jadi menyiapkan itu secara
secara sungguh-sungguh, karena ini menurut saya pertaruhan besar ya. Ini era-era pertaruhan besar. Orang bilang ini sudah zaman akhir kan gitu ya kan. Zaman akhir. Nah, apakah kita akan hancur semua negara atau akan dibangun lagi. Ini titik balik ya. Itu bagian dari yang kemudian mendorong udah kita forumnya lewat muktamar, kita akan bicara soal teks-teks ya dasar yang membentuk negara ini dari para pemikiran ulama itu kita hadapkan dengan realitas sistemik, realitas masyarakatnya kayak apa gitu. Nah, ini gap ini akan kita jembatani dengan cara apa? Apakah kita bisa mengendalikan negara, memberi arah negara supaya tujuannya tercapai? Ini tantangan besarnya menurut saya hari ini yang kemudian harus menjadi satu keprihatinan bersama. Gitu. Dan itu nanti yang ide besar yang akan didiskusikan di muktamar nanti, di muktamar kebudayaan nanti ya. Oke. Jadi kita akan memaknai lagi misalnya pembukaan UUD 45. Betul. Ya, itu kan kesepakatan luhur para founding fathers itu yang nggak boleh diubah. Di situ ada semua nilai kedaulatan, soal dasar negara, bentuk negara, tujuan bernegara ya. Nah, kita lalu para peneliti sosial melihatnya gimana, Cap. Lalu kita akan mengkaji misalnya resolusi jihad. Ya. Itu juga berjihad menjaga kedaulatan. Kan kita refleksi, kita sekarang berdaulat enggak? Lalu ini kan berarti fardu ain. Nah, fardu ainnya akan implementasikan seperti apa dalam realitas geopolitik hari ini. Nah, ya. Lalu kita akan bicara soal ekologi, ya. Ya, NU sudah merumuskan fikih tambang, ya. Haram. Fikih apa? Tambang. Oke. Ya. Nah, NU sekarang menerima tambang, konsesi tambang. Ya. Ini berarti kan ada hukum haram, lalu kita nerima. Ya. Apakah ini berarti kemudian ini NU kemasukan barang haram? Kalau NU kemasukan barang haram, ini berarti kan alasan NU ini kan ulama. Ulama itu penjaga hukum yang merumuskan fikih, dasar utama fikih. Ya. Nah, kalau secara kelembagaan misalnya muktamar ini haram, ini menerima, ini kemudian seperti apa? Apa ada IA-an? Karena kemarin kan dibuka ini nanti Munas ada tentang metode i'adatun nazar ya, mempertimbangkan kembali hukum yang sudah diputuskan. Tapi masih metodenya seperti apa? Tapi apa syarat-syaratnya? Kalau mau hukumnya yang mau ditinjau ulang, atau kalau ini hukumnya sudah fix, berarti ini tambangnya mau diapain? Bisa dikembalikan atau gimana? Ada nggak ada jalan jembatannya seperti apa ini? Ya. Ini kan salah satu masalah akar ketidakadilan Indonesia bangsa ini kan soal tambang ya, yang juga merusak alamnya, merusak manusianya ya, merusak semuanya. Merusak mentalnya semua ya. Nah, ini kan masalah besar dan kemudian NU dijantung masalah ini ya. Terus juga ada ini perkembangan teknologi digital dan emergency. Ini juga ancaman kedaulatan juga besar ya. Betul. Kalau dulu resolusi jihad itu kita menghadapi penjajahan secara fisik, geografi, hari ini penjajahannya lewat data. Tiap hari 280 juta data disedot semua. Siapa yang mengelola? Nah, itu kan kembalinya ke bangsa kita itu menjadi bisnis, menjadi cara menaklukkan kan gitu ya. Ancaman macam-macam itu jadi kedaulatan. Nah, memang di Munas besok akan dibicarakan soal kedaulatan data, tapi kita akan menghubungkannya bahwa itu sebenarnya resolusi jihad. Resolusi sudah jelas itu. Jadi sebetulnya sudah nggak butuh hukum fikih soal kedaulatan data. Gimana jihad kita ya. Jadi ini menjadi fardu ain untuk pribadi gimana. Lalu jadi kelembagaan itu jadi fardu kifayah. Nah, untuk jadi itu ya menjadi satu merenung, kita kembali ke akar, coba kita kepada teks-teks formatif ya, yang menjadi ideal para muassis, para founding fathers dulu, para ulama dengan realitas hari ini. Ada gap, nah gimana kita menjembatani gap itu. Oke. Muhammad Jadul Maula. Makasih. Terima kasih banyak. Dokter Andes Nasirun. Dokter Andes. Mewah. SSN. Ancamannya DO 3 kali. Oke. Ini endingnya di luar dugaan ini. Di luar Nurul gitu. Plot twist itu. Para pemirsa yang
Saya merasakan ada satu karakter pemikiran yang sama ketika saya berdiskusi dengan para aktivis seangkatannya Mas Jadul. Mereka yang menjadi aktivis masih di tahun 80-an dan tahun 90-an. Yaitu mikirin negara. Bahkan Pak Nasirun sebagai seniman juga orientasinya negara, state. Ya kan? Pak Nasirun juga tumbuh sebagai mahasiswa di periode yang sama. Mas Jadul juga tumbuh sebagai mahasiswa di periode yang sama. Kegelisahan terbesar mereka adalah tentang negara. Dari aktivis yang paling kiri mentok sampai kanan mentok yang saya temui, inti gagasan mereka itu tentang negara. Mereka memikirkan negara. Ya. Hal yang agak berbeda dengan generasi saya yang milenial ya, milenial awal. Saya lahir tahun 86 Mas Jadul ya. Yang di generasi saya mereka sudah tidak terlalu serius memikirkan negara. Mas Jadul umroh aja di depan Raudhah dan di depan Ka'bah doanya negara. Itu yang ini ada karakter generasi ya, karakter generasi yang saya baca dari terutama para aktivis di Indonesia ya, yang tumbuh menjadi aktivis pada tahun 80-an dan 90-an. Saya tidak tahu apakah ini hasil dari zeitgeist ya, dari jiwa zaman pada saat itu, tapi ini nampak sekali, nampak menonjol di generasinya Mas Jadul dan mungkin di generasi jenengan yang lebih senior dikit ya. Tapi demikianlah menurut saya bahwa proses menjadi Indonesia itu kita melewati proses, melewati langkah-langkah dan momentum-momentum macam itu. Ya. Saya lahir di generasi aktivisme berbeda, adik-adik kita yang sekarang menjadi Gen Z ya, juga mengalami suasana zaman dan aktivisme yang berbeda. Tapi demikianlah ini semua adalah bagian dari proses menjadi Indonesia. Demikian para pemirsa NU Online, sampai jumpa di episode Menjadi Indonesia berikutnya. Kita doakan bareng-bareng agar muktamar kebudayaan nanti berjalan lancar. Amin. Dan pembiayaannya juga lancar. Berkah. Wallahul muwaffiq ila ithoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.